Kamu bertanya tentang hukum acara perdata. Mau dijelaskan? Oke, ayo duduk dulu. Apa itu hukum acara perdata? Hukum acara perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sumber hukum acara perdata masih terdapat dalam kodifikasi warisan zaman kolonial Belanda yang terdapat dalam HIR atau Herziene Inlandsreglement yang diterjemahkan menjadi RIB atau Reglement Indonesia yang diperbarui. Pada tiap-tiap perkara perdata yang diperiksa di muka pengadilan, sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang mulai membuat perkara, sedangkan tergugat adalah pihak yang oleh pihak penggugat ditarik ke muka pengadilan. Gugatan diajukan oleh penggugat gugatan. Adanya suatu perkara perdata tergantung pada inisiatif penggugat, yaitu dimulainya pengajuan surat oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal. Apabila tergugat lebih dari seorang, maka gugatannya dimasukkan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya termasuk tempat tinggal salah satu tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika tempat diam tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui, maka surat gugatan dapat dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di mana penggugat berdomisili. Nah, untuk pemeriksaan persidangan, dalam acara perdata, pihak disediakan tidak datang menghadap sendiri ke muka sidang dan dapat diwakilkan atau dikuasakan. Pengajuan gugatan pada prinsipnya harus tertulis. Sebelum pemeriksaan di persidangan, hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Perma nomor 2 tahun 2003 mewajibkan proses mediasi harus dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun, ada sidang yang dilakukan secara tertutup. Putusan hakim dibacakan dalam sidang terbuka, pasal 20 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sidang terbuka. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang terbuka, artinya setiap orang dapat hadir mendengarkan jalannya sidang. Tujuannya yang pertama, melindungi hak asasi manusia, khusus dalam hal ini pihak yang berperkara. Yang kedua, menjamin adanya objektivitas peradilan. Kebenaran formil. Kebenaran formil adalah kebenaran yang didasarkan pada kehendak para pihak dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim tidak dituntut untuk meyakini dengan keyakinannya atas kebenaran tersebut. Lalu ada beslah atau penyitaan. Beslah dilakukan atas perintah hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dengan dibuatnya suatu suratan penetapan oleh hakim. Penyitaan dilakukan oleh panitera atau jurusita. Ada dua macam beslah. Yang pertama, ada revindikator beslah adalah sita atas benda bergerak milik si pemohon sita sendiri yang berada di tangan orang lain, artinya pemilik meminta kembali miliknya. Yang kedua ada konservator beslah adalah sita jaminan untuk menjamin hak dan tuntutan kreditor. Di dalam hukum acara perdata dikenal adanya 5 macam alat pembuktian, yaitu yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua kesaksian, yang ketiga persangkaan atau dugaan, yang keempat pengakuan, yang kelima sumpah. Sumpah dibagi menjadi dua, yang pertama ada sumpah penambah, ini sumpah atas inisiatif hakim untuk menambah kekuatan pembuktian. Yang kedua ada sumpah penentu. Sumpah penentu ini adalah diminta oleh salah satu pihak yang berperkara agar pihak lawannya bersumpah. Sumpah ini untuk memudahkan suatu perkara. Putusan hakim akan tergantung pada sumpah tersebut. First take adalah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, sementara tergugat sudah dipanggil dengan patut. First Z adalah keberatan atau perlawanan yang diajukan oleh tergugat kepada hakim yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama terhadap putusan first take. First take tidak dapat dikenai upaya hukum banding. Putusan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada putusan condemnatoir, adalah putusan yang sifatnya menghukum. Yang kedua ada putusan declaratoir, adalah putusan yang sifatnya menyatakan hukumnya. Yang ketiga ada putusan konstitutif, artinya putusan yang mengadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru. Oke, ada yang masih ingin kamu tanyakan? Ayo sini dijelasin. Bagian alur prosedur perkara perdata, alur persidangan. Yang pertama, hakim membuka sidang pertama. Apakah para pihak hadir? Jika tidak, hakim boleh memanggil sekali lagi dan hakim menentukan tanggal sidang sesuai pada pasal 126 Herziene Inlandsreglement. Nah, itu dibagi dua lagi, penggugat dan kuasanya tidak hadir dan tergugat dan kuasanya tidak hadir. Apakah penggugat itu dan kuasanya dipanggil dengan patut? Jika ya, gugatan gugur sesuai pada pasal 124 Herziene Inlandsreglement. Penggugat boleh mengajukan gugatan yang sama sekali lagi, asal
124 Herzen Inlet Requirement. Sekarang yang tergugat dan kuasanya tidak hadir, apakah telah dipanggil dengan patut? Jika ya, apakah syarat-syarat formil telah dipenuhi? Jika tidak, verstek gugatan tidak dapat diterima. Apakah syarat-syarat formil telah dipenuhi? Jika ya, apakah gugatan beralasan menurut hukum? Jika tidak, verstek gugatan ditolak. Jika iya, verstek gugatan seluruhnya atau sebagian dikabulkan pasal 125 ayat 1 Herzen Inlet Requirement. Nah, para pihak yang hadir. Yang pertama yaitu mediasi hakim menunda sidang berikutnya untuk jangka waktu 40 hari plus 14 hari. Bila masih belum cukup, dapat diperpanjang selama 14 hari itu. Terus, apakah kasus selesai lewat mediasi? Jika iya, ada perjanjian perdamaian. Jika tidak, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum oleh penggugat dan pemberian jawaban dari tergugat. Lalu, ada replik dan duplik, pemeriksaan para saksi, tergugat, dan berbagai bukti lain dari kedua belah pihak, simpulan, dan terakhir putusan hakim. Tahap mediasi. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat dan tergugat telah hadir, maka majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kewajiban mediasi diatur secara umum dalam pasal 130 Herzen Inlet Requirement dan secara khusus diatur dalam Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jika kesepakatan tercapai dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dikonfirmasi oleh mediator. Jika tidak tercapai kesepakatan, mediator akan melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi gagal. Yang kedua, tahap pembacaan gugatan termasuk jawaban, replik, dan duplik. Apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan, bahkan pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua kesempatan tersebut diberikan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Yang ketiga yaitu tahap pembuktian. Nah, tahap pembuktian merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan perkara karena nantinya yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang diperkarakan, hukum acara perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan di persidangan di dalam pasal 164 Herzen Inlet Requirement, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan yang kelima sumpah. Tahap berikutnya dalam persidangan adalah tahap pengajuan kesimpulan. Sebenarnya, pengajuan kesimpulan ini tidak wajib dilakukan oleh kedua pihak karena tidak diatur dalam HIR maupun dalam LPG. Bahkan kadang-kadang kedua pihak menyatakan dengan tegas untuk tidak mengajukan kesimpulan. Biasanya kedua pihak justru memohon kebijaksanaan hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya. Walaupun begitu, bagi majelis hakim, kesimpulan bisa sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukum. Majelis hakim akan menilai analisis hukum yang dibuat oleh kuasa hukum kedua pihak dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Suatu putusan perkara perdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu gugatan dikabulkan dan gugatan ditolak. Selain itu, ada satu lagi jenis putusan, yaitu putusan tidak dapat diterima. Hal ini terjadi karena satu atau kedua belah pihak tidak bisa menerima putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apabila hal itu terjadi, pihak yang menolak berhak mengajukan suatu upaya hukum yang berikutnya. Dalam pendaftaran penggugatan, langkah pertama adalah dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1, pendaftaran gugatan itu diajukan kepada pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya, berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Selanjutnya penggugat wajib membayar biaya perkara. Lalu registrasi perkara. Registrasi perkara dilakukan setelah dilakukannya biaya perkara. Proses selanjutnya adalah limpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri. Penetapan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan. Penetapan itu dilakukannya segera setelah majelis hakim menerima berkas perkara atau selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal penerimaan berkas perkara. Sudah mengerti? Oke, sampai sini dulu ya. Dadah!